Bai Zaiming. Apakah kau tidak punya rasa malu? Xiao Wenhai putra tertua keluarga Xiao. Bukankah sudah kujelaskan padamu? Kau sama sekali tidak pantas untukku sekarang. Jangan melamun yang tidak realistis. Apa yang kau lihat? Ini pacarku saat ini. Tuan muda Zhao Wenhai. Dia bukan orang bisa dibandingkan dengan sampah sepertimu. Nah, jadi kau adalah mantan pacar Xiao Qian yang bangkrutkan. Lihat apa yang kau kenakan. Apakah harganya jadi 200 yuan? Biar ku beritahu sesuatu. Anjingku tak mau pakai pakaian sepertimu. Apa hebatnya punya uang? Bukan berarti tidak ada orang lain yang memilikinya. Kau punya uang. Kau tidak punya apa-apa. Apakah aku harus memberimu 200 yuan, Bapak Bai? Halo Bapak Bai. Saya manajer bank pribadi Anda. Mohon panggil saja saya Lihan. Halo. Mengenai danaku. Apakah ada semacam masalah? Tidak Anda salah paham. Karena jumlah modal yang Anda simpan di bank kami cukup besar. Tujuan saya datang ke sini kali ini, terutama untuk mengonfirmasi kepada Anda mengenai dana tersebut. Dan juga, Bai Zaiming, untuk menyelamatkan muka, kau benar-benar tidak tanggung-tanggung. Di mana kau menyewa aktor ini? Mereka memainkan perannya dengan cukup baik. Apa urusanmu? Karena kau mengabaikan hubungan kita di masa lalu, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan kepadamu. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bapak Bai, siapa orang ini? Mantan pacarku. Bapak Bai, kalau begitu mantan pacar Anda pasti benar-benar buta. Beraninya kau berbicara seperti itu. Dia hanyalah aktor sewaan. Dia itu apa? Saya manajer Ban Jiusho. Saya minta agar ketika Anda berbicara, Anda menjaga mulut Anda. Bapak Bai berjiwa besar. Tetapi itu tidak berarti saya akan mentoleransi keangkuhan Anda. Bang Jiujo? Belum pernah dengar sama sekali. Kurasa itu pasti bank kecil yang tidak dikenal. Anda. Dia adalah pacarku saat ini. Tuan muda Zhao Wenhai. Tuan muda Zhao bekerja di asetnya mencapai jutaan. Bank Nanshan salah satu dari 4 bank besar. Sampah ini bisa dibandingkan dengannya. Apa yang kau tertawakan? Kau manajer bank kecil yang bobrok. Apa kau percaya bahwa dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuatmu dipecat? Mengejek saya ya? Kalau begitu saya benar-benar ingin melihat itu terjadi. Cukup berani. Baiklah. Halo manajer Chain. Ini aku, Wenhai. Begini, aku di sini sekarang. Dan ada manajer kecil yang tidak dikenal, yang berbicara sembarangan. Dia sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepadamu manajer Bank Nanshan. Berikan teleponnya padaku. Manajer Chain, anak ini mungkin ketakutan mendengar namamu. Sekarang, dia mungkin akan meminta maaf kepadamu. Dengarkan baik-baik. Nah, minta maaflah dengan benar. Mungkin, jika aku bermurah hati, aku mungkin beri kata baik untukmu kepada manajer Chain. Chen Gang, siapa Anda? Saya Lihan. Ternyata Direktur Li. Ada yang Anda butuhkan dari saya. Saya tidak pantas mendapat gelar direktur. Saya hanya seorang manajer kecil di bank kecil. Siapa yang tidak tahu bahwa Ban Jiusho adalah bank kelas dunia? Jika Anda adalah bank kecil, lalu bukankah kita tidak ada apa-apanya? Clean bank Anda baru saja mencoba memacat saya dan menghina Clean VIP kami yang paling terhormat. Zhao Wenhai, Anda berani menyinggung VIP Ban Jiusho? Saya pikir Anda bosan hidup. Mulai sekarang, Bank Nanshan kami dan keluarga Xiao Anda sama sekali tidak akan memiliki hubungan lebih lanjut. Semua kerjasama dihentikan. Tunggu manajer Chain. Kau benar-benar akan Ban Jiusho? Sesuatu menyinggung keluarga Xiao kami. Keluarga Xiao. Memangnya keluarga Xiao Anda bernilai apa? Siapapun yang bisa oleh Direktur Li disebut VIP memiliki simpanan pribadi setidaknya lebih dari 100 miliar. Kalau keluarga Xiao mau mati saya tak hentikan. Tapi jangan seret Bank Nanshan kami ke dalamnya. Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang budak gaji yang tidak berguna. Dari mana dia mendapatkan aset 100 miliar? Berapa banyak uang yang kumiliki? Tidak ada hubungannya denganmu. Kita sudah putus. Kau, Enyahlah. Kau diam.
Jika bukan karenamu, apakah aku akan menyinggung Batman Shan? Tuan Muda Zhao, dengarkan aku menjelaskan. Dengarkan aku menjelaskan. Keluar. Menjelaskan apa? Keluar. Tuan Bai, tidak Tuan Muda Bai. Aku salah barusan. Akulah yang bersalah. Itu semua salah Xiao Qianxi. Dia merayuku. Dia menyesatkanku. Ini sama sekali keluarga Xiao kami. Tidak ada hubungannya dengan. Mohon berbesar hati. Anda sama sekali tidak boleh mengakhiri kerjasama kami dengan. Sejujurnya, kami hanya punya. Mohon jangan ganggu Bapak Bai. Tidak manajer Li. Keluarga Xiao ya. Saya akan datangi keluarga Xiao dan berbicara dengan kepala keluarga Anda. Tidak. Aku sedang membicarakan Bei Siming. Kapan kamu terlibat dengan Ben Jiuxiu? Sejak kapan? Aku tidak mengkhawatirkanmu sih. Aku hanya penasaran. Kak Dong. Bukankah aku sudah memberitahumu? Mengenai masalah 1 triliun itu. Siapa yang akan percaya itu? Jika kamu tidak mau membicarakannya, aku juga tidak mau mendengarkan. Bahkan jika kamu memaksakan diri untuk memberitahuku, aku tetap tidak mau mendengarnya. Bei Siming, sudah kubilang aku tidak mau mendengarkan. Baiklah, aku tahu Kak Dong. Jika Anda tidak mau mendengarkan, aku tidak akan mengatakan apa-apa. Kamu pantas putus dengan pacarmu. Halo Ketua. Zhou Xian, manajer grup Hui Bei. Ketua, Anda akhirnya di sini. Sebelumnya penagih utang dari grup Yoncheng datang dan memindahkan beberapa barang dari grup. Kami tidak bisa menghentikan mereka. Baiklah, mari kita masuk dan bicara. Baiklah. Berapa banyak uang yang Ketua Dong berutang pada grup itu? Lebih dari 10 juta. Awalnya dana itu cukup. Itu semua karena bajingan Qian Cheng itu. Dia memasang jebakan untuk ketua. Semua dana diinvestasikan ke dalamnya. Menyebabkan arus kas tidak mencukupi. Mengapa Anda menanyakan ini? 10 juta kan? Aku akan menelepon. Apakah ada yang salah dengan orang ini? Mengapa Ketua Dong membawa orang seperti ini ke grup? Manajer Lee. Saya Bei Siming. Transfer 10 juta. Rekening Nona Dong. Ketua. Sebenarnya saya ingin memberitahu Anda. Apa yang Anda lakukan? Dana yang terutang oleh Kak Dong. Aku sudah membantunya menutupinya. Benar. Siapa namamu? Nama saya Xu Xiang. Saya manajer grup ini. Anda menutupi dananya. Anda bercanda. Itu 10 juta. Aku. Itu benar-benar memiliki 10 juta. Anda. Jangan berani bilang aku yang bayar. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa? Karena jika Kak Dong tahu bahwa aku membantunya, dia pasti akan mencoba segala cara untuk membayarku kembali. Jika dia melakukan sesuatu secara emosional, tidak terkendali, itu tidak akan baik. Selain itu, saat aku di titik emosional terendah, dia cukup banyak membantuku. Aku tidak ingin dia direpotkan oleh masalah ini. Karakter ketua kita memang seperti itu. Namun grup Yoncheng tampaknya ingin mengunci dana ketua, lalu lakukan short selling pada grup untuk menguasai grup di bawah kendalinya. Meskipun 10 juta ini menyelesaikan krisis yang mendesak, itu masih jauh dari cukup. Bisakah uang menyelesaikannya? Tentu saja bisa. Selama ada dana yang memadai, kita bisa ringankan krisis mendesak. Tetapi kita juga bisa membalikkan keadaan. Saham grup Yoncheng, kita bisa langsung melakukan short sell. Itu bagus. Sangat sempurna jika kau mengajakku. Mari kita selesaikan masalah ini, dan kemudian kita akan pergi. Bisakah Anda melakukannya?
Itu adalah grup yang terdaftar secara publik. Jika Anda ingin melakukan short terhadap saham mereka, Anda akan membutuhkan setidaknya 1 miliar. Kau meremehkanku. 1 miliar. Aku. Zhao Xiang, kenapa kamu masih berlama-lama? Saya datang. Manajer Zhou, apakah ada grup sekarang yang bersedia meminjamkan uang kepada kita? Ketua Dong mengenai dana itu. Mohon yakinlah, ini sudah diselesaikan oleh Tuan Bai ini. Seorang tuan yang bermarga baik sudah membantu Anda menyelesaikannya. Besi Ming, apakah kamu merasa tidak enak badan? Aku baik-baik saja. Ketua Bai. Ketua Bai yang mana? Saya juga tidak tahu. Mungkin itu seorang teman lama Anda. Seorang teman lamaku. Tapi di antara para presiden yang kukenal, tidak ada yang bermarga Bai. Satu-satunya orang di sekitarku adalah Besi Ming. Mungkin itu seseorang yang Kak Dong kenal sebelumnya. Itu juga mungkin. Lihatlah Anda orang hebat sari lupa. Menghadiri segala macam pertemuan besar dan kecil. Melupakan nama adalah hal yang sangat wajar. Benarkah? Ya, Kalau begitu kamu harus menyelidiki secara menyeluruh. Kita tidak boleh berutang budi kepada siapapun. ya. Manajer Xiao dan aku masih ada urusan. Kami akan pergi sekarang. Tunggu sebentar. Besi Ming, sejak kapan kamu menjadi begitu akrab dengan Zhao Xiang? The film was translated Kami sudah saling kenal and sejak lama. narrated by M Media. Kami pergi ke toilet bersama saat itu. Dia melihat kemegahanku. Perkasa. Kehadiran yang menembus langit. Dan merasa malu akan inferioritasnya. Kemudian dia menambahkanku di webchat. Kami sedikit saling mengenal. Dan melalui obrolan kami menjadi dekat. Selalu bercanda tidak pernah serius. Cepat pergi dan cepat kembali. Manajer show masih ada urusan di sini nanti. Oke. Ketua Bai. Bisakah Anda memberitahu saya sarana apa yang luar biasa dan hebat menembus langit dan patut dicontoh dalam konteks ini? Kau salah dengar. Kau penuh omong kosong. Kau mengutukku. Aku. Kita impas. Nomor 5 Jalan Tiandong. Apakah ini tempatnya? Kalau begitu mari kita masuk. Kidahai manajer grup Kim Chen. Aku bertanya-tanya siapa itu? Bukankah ini Zhao Xiang manajer Zhou? Apakah kau datang ke sini untuk membayar utangmu? Kidahai, berhentilah berpura-pura. Jika bukan, karena pamanmu Ki Yun Cheng, bisakah kau menjadi manajer di sini? Itu bukan urusanmu. Jika grupmu tidak bisa membayar hari ini, jangan pikir pergi dari sini. Keji dan tak tahu malu. Kidahai, jangan memancing nasib. Tercela. Pembicaraan macam apa itu? Jangan lupa kita punya bukti kontrak. Kontrak ini bahkan mencantumkan tanda tangan pribadi ketuamu. Bahkan jika kita pergi ke pengadilan, kita tetap tidak bersalah. Selain itu, saat ini kau toh tidak bisa The menghasilkan film uang was sebanyak ini. translated Aku and ingat ketuamu. narrated by Cukup M menarik. Media. Kalau dia bisa habiskan 1 malam dengan ketua Ki. Coba hina Kak Dongku lagi. Dari mana datangnya berandalan ini?
Beraninya kau memukulku. Awalnya aku ragu. Sekarang aku sudah memutuskan, jika aku tidak menghancurkan grup ini, aku tidak akan pantas mendapatkan uang di kartu ini. Kalian semua tunggu saja aku. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kim Yun Cheng, ketua grup Kim Cheng. Keluar. Kau terlihat cukup bersemangat. Kau ini apa? Aku menyuruhmu keluar. Apa kau tidak mendengarku? Kalau begitu izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Bai Ximing. Aku adalah teman dari Dong Bing, yang sedang kau coba jebak. Dong Bing. Dia mengirimmu ke sini untuk membayar utang kan? Yang tidak kuduga adalah Dong Bing benar-benar mengirim bocah kecil sepertimu. Aku tidak di sini untuk membayar utang. Tidak membayar. Jika kau tidak membayar, mengapa kau ada di sini? Aku di sini untuk menyelesaikan masalah karena menjebak kakak Dong. Siapa kau bisa selesaikan masalah? Kontrak itu ditandatangani oleh Dong Bing sendiri secara pribadi, hitam di atas putih. Aku tidak memaksanya. Bagaimana itu bisa dianggap menjebak? Apa yang sebenarnya terjadi? Kau tahu jelas di hatimu mengenai uang itu. Bukankah kau hanya ingin mengandalkan uang kakak Dong, meningkatkan nilai pasarnya, untuk membuat grupmu? Tapi keinginan itu kemungkinan besar akan gagal bagimu. Kau ingin mendapatkan uangnya kembali. Kau harus punya kemampuan. Namun, aku bukan semacam penjahat. Kembali dan beritahu Dong Bing. Selama dia setuju habiskan 1 malam denganku, semuanya bisa dinegosiasikan. Kau tertawa. Silakan tertawa. Kau tidak akan tertawa sebentar lagi. Hanya berdasarkan dirimu. Halo Manajer Lee. Dalam waktu 1 jam, jual singkat saham grup Kim Cheng. Dan kemudian pulihkan saham grup Hui Bing ke posisi semula. Kau pikir kau ini siapa? Dalam waktu 1 jam, melakukan short terhadap grupku. Apa kau tidak takut anginnya terlalu kencang, yang akan membuat lidahmu terkilir? Bocah kecil kembali dan minum susumu. Dunia orang dewasa tidak punya tempat untukmu. Paman. Bajingan-bajingan ini tidak hanya membuat pernyataan keterlaluan di grup kita, mereka bahkan memukulku. Aku harus membuat mereka membayar harganya. Beraninya sampah ini memukul bawahanku. Aku memberitahumu, tanpa 10 juta, kau hanya bisa menunggu untuk membusuk di penjara. Kau. 10 juta. The film was Aku berani translated memberikannya. and narrated Apakah by kau berani N Media. mengambilnya? Apakah kau menghinaku? Apa yang tidak berani kulakukan? Kau bajingan tak tahu terima kasih. Kau pikir Ki Yun Cheng mudah diprovokasi? Halo. Apel. Seseorang lakukan short selling terhadap saham grup kita. 5 juta menguap dalam 3 menit. Apa yang sedang terjadi? Hanya 5 juta. Dan kau sudah tidak bisa mengatasinya. Pertunjukan yang sebenarnya belum dimulai. Itu kamu. Tentu saja itu aku. Tidak menyangka. Kau benar-benar punya kemampuan. Namun, kau masih terlalu hijau. Kalau kau mau short harga saham grupku, kau butuh setidaknya 1 miliar. Bocah kecil. Apa kau punya uang sebanyak itu? Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Ketua Ki. Grup kami hampir bangkrut. Apel. Katakan itu lagi. Grup kami akan bangkrut. Apakah benar-benar akan bangkrut? Mustahil, bagaimana mungkin aku bisa bangkrut? Paman. Bagaimana mungkin? Aku benar-benar bangkrut. Bagus. Sangat bagus.
Ketua Buy. Grup Ketua. Nilai pasarnya sudah meningkat sebesar 50 juta. Itu sepenuhnya 5 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Mustahil membuat grupku bangkrut. Dan nilai pasar grup Dongbin naik 5 kali lipat. Kau pasti punya setidaknya 2 miliar. Sebenarnya kau ini siapa? Namaku Bai Ximing. Jika urusanmu dengan kakakku hanyalah perdagangan bisnis biasa, aku tidak akan ikut campur. Tapi karena kau diam-diam bermain curang di belakangnya dan menghina kakakku, aku tak biarkan kau lolos apapun. Kau harus menjaga dirimu sendiri. Bai Ximing. Ketua Bai. Saya minta maaf padamu. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak menargetkan Dongbin, dan seharusnya aku tidak menghinamu. Anggap saja aku seperti kentut, dan biarkan aku pergi. Aku punya orang tua dan anak-anak yang harus dinafkahi. Semuanya bergantung pada grup ini. Aku tidak bisa kehilangan grup ini. Kumohon, biarkan aku pergi. Aku tidak akan pernah menargetkan Dongbin lagi. Aku ingat sebuah kalimat yang kau katakan padaku. Aku sekarang mengembalikannya padamu kata demi kata. Kau ingin mengambil kembali grup itu. Kyun Chen bisa lakukan itu. Apa kau punya kemampuan itu? Ketua Bai. Manajer show, beritahu Nona dong soal ini. Dan jangan biarkan dia khawatir. Panggil saja aku Xiao Xiang. Kalau begitu aku akan pergi memanggil ketua. The film was translated and narrated by M Media. Inikah rasanya menjadi kaya? Ketua Bai. Ayo pergi. Baiklah. Halo. Halo Xiao Bai, aku punya kabar baik untukmu. Masalah utang grup sudah teratasi. Kak Selaman, kalau begitu. Sebenarnya aku sudah menemukan cara untuk menyelesaikannya. Hanya saja rencananya bahkan belum sempat dilaksanakan. Benar. Kamu di mana? Kakak sedang senang hari ini. Aku akan mentraktirmu makan. Oke. Kalau begitu, aku akan pergi memesan hotel sekarang juga. Kakak traktir mana mungkin aku biarkan kau bayar. Lantai 3 Hotel Fuhai Yuntian. Tunggu aku di sana dulu. Aku akan merapikan diri dan segera datang. Oke. Manajer show, Hotel Fuhai Yuntian itu. Di mana letaknya? Fuhai Yuntian. Tidak jauh dari sini. Tepat di depan sana. Apa Anda mau saya antar? Karena tidak jauh. Kalau begitu aku akan jalan kaki saja. Ketua Bai, jaga dirimu. Bai Zaiming. Mengapa barang tidak berguna milikmu lagi? Untuk mengejarku, kau benar-benar hantu yang gigih. Sun Fu manajer hotel. Biar ku beritahu, kita sudah putus. Kalimat itu, seharusnya aku yang mengatakannya padamu. Kenapa kau ada di mana-mana? Kau hanyalah budak gaji yang bau. Dari mana kau mendapatkan aset puluhan miliar? Kurasa, kau hanya tidak tahu. Mendengar dari suatu tempat, nama manajer Bang Jujo, dan menyewa aktor untuk menipu orang. Xiao Qian. Apakah kau kerasukan? Bisakah kau luangkan waktu untuk pergi ke rumah sakit dan memeriksa kecerdasanmu? Kau, Sayang, apakah ini yang kau sebutkan sebelumnya? Di atasnya, tidak sampai 200 yuan. Mantan pacarmu si hantu miskin itu. tepat sekali. Sayang, orang ini miskin dan tidak punya ambisi, dan terus-menerus menggangguku. Sebelumnya hanya untuk menyelamatkan muka, dia bahkan menyewa aktor untuk... Saya. Pacar barumu. Bagaimana dengan Xiao Wenhai? Diam. Zhao Wenhai apa? Tuan Muda Sun adalah pacarku. Tuan Muda Sun, jangan dengarkan omong kosongnya. Mengenai aku dan orang itu, kami hanyalah teman biasa. Aku tidak menyangka. Kau bahkan punya bakat berbohong tanpa berkedip. Kau sampah mati. Aku memperingatkanmu. Aku tidak peduli apa yang terjadi di antara kalian. Dan Xiao Qian sebelumnya. Tapi Xiao Qian adalah pacarku sekarang. Aku memintamu untuk E-nya sekarang juga. Aku datang ke sini untuk makan. Kenapa kau peduli di mana aku berada? Aku khawatir kau si gembel ini. Bahkan tidak tahu bahwa aku adalah manajer hotel ini kan. Apa kau percaya? Aku bisa mengusirmu hanya dengan satu kata. Xiao Qian, bagaimana seleramu bisa menurun begitu drastis? Bagaimana kau bisa berakhir dengan seorang manajer lobi sebagai pacarmu? Apa yang kau tahu? Tempat ini, Hotel Fuhai Yuntian. Salah satu dari 10 hotel top dunia. Satu kali makan di sini, biayanya setidaknya 100.000 sebagai permulaan. Mampukah sampah sepertimu membayar? Semahal itu. Gembel sepertimu yang belum pernah melihat dunia.
Apa kau bahkan pantas duduk di sini? Keluar segera. Kakak Dong seharusnya tidak perlu mengeluarkan uang. Pecundang tak berguna. Aku perintahkanmu sebagai manajer. Keluar segera. Bagaimana jika aku menolak? Jangan salahkan aku usir kau. Keamanan. Keributan apa ini? Apa yang terjadi? Wu Qiang, direktur hotel. Ketua Wu. Seseorang datang ke hotel buat masalah. Aku baru saja akan mengusirnya. Kau ini siapa? Berani-beraninya membuat masalah di hotel Fu Haiyun Tianku. Aku hanya datang ke sini untuk makan. Bagaimana itu bisa menimbulkan masalah? Pecundang tak berguna. Kau pikir kau bisa makan di sini? Apa kau bahkan mampu membayar satu hidangan di sini? Lihat ini. Ini adalah kualitas manajer lobimu. Beraninya kau berbicara seperti itu? Apa kau lupa prosedur dari pelatihan orientasimu? Tuan, saya minta maaf atas perilakunya. Namun, hotel kami memang memiliki langkah verifikasi keuangan. Anda perlu memverifikasi dana Anda terlebih dahulu sebelum Anda bisa bersantap di sini. Bagaimana jika aku menolak? Saya harus minta Anda pergi. Bagaimana jika aku membeli hotel ini? Beli lagi. Tuan, hotel Fu Haiyun Tian kami akan berharga setidaknya 5 miliar. Apa kau pikir aku tidak mampu membelinya? Meskipun saya tidak bermaksud meremehkan Anda, itulah yang sebenarnya saya pikirkan. Baiklah, kalian semua tunggu. Halo Manajer Lee. Aku ingin membeli tempat yang bernama Hotel Fu Haiyun Tian. Oke. Kau urus itu. Manajer Lee ini cukup efisien dalam menangani sesuatu. Kenapa kau pura-pura jadi orang penting di sini? Anda pikir menelepon sudah cukup untuk membeli hotel? Jika begitu, kalau saya menelepon, bisakah saya menjadi orang terkaya di dunia? Bai Zaiming, tanpaku kau bukan apa-apa. Aku tidak menyangka. Hanya untuk menyelamatkan muka. Kau bilang bohong menyedihkan. Kau benar-benar mengecewakanku. Tuan, jangan bercanda soal ini. Ketua. Apel. Saham hotel kita telah sepenuhnya diakuisisi oleh seseorang. Ketua. Nama orang yang mengakuisisi hotel kita, apa itu? Tuan, bolehkah saya menanyakan nama Anda? Aku. Bai Siming. Apel. Sekarang aku bisa makan di hotel ini kan? Ya. Sekarang semua lokasi Fu Haiyun Tian di seluruh negeri adalah properti Anda. Anda bisa makan dimanapun Anda ingin makan. Bagaimanapun Anda ingin makan. Begitulah cara Anda makan. Tidak buruk. Waktuku terlalu sempit. Aku tidak punya waktu. Kalau begitu aku akan menyerahkan manajemen hotel ini padamu. Apa maksudmu? Apa? Kau tidak mau? Saya mau, saya mau. Tuan Bai, jangan-jangan. Ketua Bai, serahkan masalah ini kepada saya. Saya pasti akan memuaskan Anda. Mari mulai dengan staf internal. Manajemen hotel. Hotel sediakan makanan, minuman, akomodasi The film perjalanan. was translated Siapapun and bisa masuk. narrated by M Media. Adapun mereka yang meremehkan orang lain, kau urus sendiri. Saya mengerti. Sun Fu Anda dipecat. Direktur Wu. Jangan panggil saya Direktur Wu. Tuan Bai, baru saja mengakuisisi semua saham Fu Haiyun Tian saya. Dia sekarang adalah ketua Fu Haiyun Tian. Tuan Bai. Direktur Bai. Tuan Besar Bai. Saya mohon pada Anda. Saya yang meremehkan orang lain barusan. Saya mohon maafkan kesalahan orang kecil ini. Biarkan saya pergi. Aku punya tamu yang sangat penting sebentar lagi. Ketika hidangan disajikan nanti, pastikan hidangannya disiapkan dengan baik. Mengerti Ketua Bai? Tidak. Jangan panggil aku Ketua Bai, itu terlalu formal. Aku tidak terbiasa. Panggil saja aku Tuan Bai. Ketua Bai. Sun Fu, semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Tuan Bai akan segera makan. Jangan ganggu Tuan Bai. Segerainya. Tidak. Itu semua dia. Itu semua si celaka ini. Dia yang menginstruksikan saya untuk menargetkan Tuan Bai. Omong kosong. Zaiming, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku hanya mencoba mengujimu. Orang celaka. Kalian berdua tunggu saja aku. Zaiming, aku tahu kau masih mencintaiku. Aku putus denganmu sebelumnya. Untuk melihat perasaanmu yang sebenarnya. Aku salah, mari kita berbaikan, oke? Tidak. Kamu cepat lepaskan, cepat lepaskan. Aku tidak akan melepaskannya. Aku tahu kau masih mencintaiku.
Kita punya sejarah bersama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kau tega putus denganku? Zaiming, lepaskan Bei Siming. Kak Dong, kamu sudah di sini. Aku sekarang, pacar Bei Siming. Tolong hargai dirimu sendiri. Tidak mungkin Zaiming. Kau sengaja mengujiku. Kau berbohong padaku kan? Tidak, aku tidak. Dia memang pacarku. Bukankah kamu sendiri yang meremehkan? Penampilan miskinnya bilang, dia tak pantas untukmu. Dan kemudian meninggalkannya tanpa ragu-ragu. Dan bahkan mencari orang untuk mengejeknya. Apakah kamu menyesal sekarang? Sudah terlambat, tidak aku. Aku akan makan sekarang. Antar personel tak berkepentingan keluar. Jangan ganggu aku dan pacarku saat kami makan. Mengerti. Zaiming, Cepat pergi. aku. Cepat pergi. Zaiming, Pergi cepat. Tak Dong, aku. Aku hanya membantumu keluar dari situasi sulit. Aku tidak punya perasaan apapun padamu. Ya, sama sekali tidak ada. Jangan salah paham. Tuan Bai mau hidangan disajikan. Ya. Cepat sajikan makanannya. Kak Dong sudah lelah sepanjang hari. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya kelaparan lagi. Mengerti. Ya, aku senang hari ini. Pesan apapun yang kamu mau aku yang traktir. The film was Baiklah. translated and narrated by M Media. Direkturmu benar pembayaran. Mengenai konsumsi Anda dan Tuan Bai sudah membayar tagihan. Bocah aku yang bayar tagihan. Benar Tuan Bai. Sebuah kamar sudah disiapkan di lantai atas. Ini adalah standar tertinggi suite kepresidenan hotel kami. Apakah Anda ingin memeriksanya? Mengambil kamar. Siapa yang mau mengambil kamar dengannya? Bocah ini, aku belum siap. Dia bahkan belum bicara denganku. Kak Dong, ada apa? Tuan Bai, suite kepresidenan sudah disiapkan. Bagaimana kalau saya mengantar kalian berdua naik duluan? Kamarnya sudah siap. Sejak kapan? Tunggu sebentar. Kamu memesan kamar untuk kita berdua. Aku tidak bermaksud begitu. Kak Dong, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak. Mungkinkah Tuan Bai tidak suka suite kepresidenan karena terlalu mewah? Mengingat pakaian Tuan Bai, dia mungkin bukan tipe orang yang boros atau mewah. Saya mengerti. Saya lihat Tuan Bai menjadi boros. Memang salah saya. Kemewahan apa yang kamu bicarakan? Saya mengerti. Kalau begitu Tuan Bai, saya akan menyediakan untuk kalian berdua kamar standar saja. Mohon yakinlah, tanpa izin saya, sama sekali tidak ada seorang pun yang akan mengganggu kalian berdua. Aku tidak berpikir seperti itu. Kak Dong, kamu mau kemana? Ketua Bai, Kak Dong, kamu mau kemana? Ada begitu banyak orang di sini. Apakah kamu tidak merasa malu? Aku yang merasa malu. Gadis itu berkulit tipis tahu. saya mengerti semuanya. Ini kartu kamar untuk kalian berdua. Saya tidak akan mengganggu kalian berdua lebih jauh. Saya berharap kalian berdua menikmati masa tinggal yang menyenangkan. Kak Dong, aku. Kenapa kamu masih berdiri terpaku di sana? Cepat buka pintunya, aku kedinginan. The film was translated and narrated by M Media. Aku peringatkan kamu. Aku hanya tidak ingin orang lain menertawakanku, makanya aku datang bersamamu. Jangan berpikir macam-macam. Aku tidak akan terlalu memikirkannya. Aku ragu kamu berani berpikir macam-macam. Aku mau mandi. Jangan mengintip.
Sungguh aku ini binatang. Apa yang aku pikirkan? Kenapa aku sekamar dengan Kak Dong? Aku tidak pernah mengatakan itu. Mungkinkah Wook yang salah paham? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Biarkan saja mengalir apa adanya. Bagaimana aku biarkan begitu saja? Haruskah aku nyatakan perasaan ke Kak Dong? Lalu, bagaimana jika dia menganggapku sebagai bajingan? Kak Dong 1 tahun lebih tua dariku. Dan dia sangat cantik. Bentuk tubuhnya juga bagus. Jika dia adalah pacarku. Apa sebenarnya yang aku pikirkan? Bei Siming, apa kamu benar-benar berpikir hanya karena kamu punya sedikit uang, Kak Dong akan jatuh cinta padamu? Apa yang kamu lihat? Kak Dong, kamu terlalu cantik. Tidak, kamu terlalu memukau. Tidak, Kak Dong, aku tidak bermaksud seperti itu. Pandai bicara. Kamu sudah berjalan sepanjang hari. Kamu tidak mau mandi. Aku akan pergi mandi sekarang juga. Apa yang kamu lakukan? Kak Dong, aku tidak bermaksud seperti itu. Ini. Apa yang menusukku? Kak Dong, aku tidak sengaja melakukannya. Kak Dong. Kamu sangat cantik. Apa yang ingin kamu katakan? Kak Dong. Maukah kamu menjadi pacarku? Siapa yang mau jadi pacarmu? Kak Dong, aku minta maaf. Aku terlalu terburu-buru. Aku seharusnya tidak sekurang ajar ini. Kak Dong, apa yang kamu lakukan? Apa maksudmu? Kau tak suka aku karena lebih tua? Atau kamu berencana mencari pacar mudamu itu? Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya tidak menyangka. Dasar bodoh. Apa yang mungkin kamu harapkan? Aku tidak peduli. Pokoknya kamu sudah melihatnya. Dan aku membiarkanmu melihatnya 2 kali. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Jangan khawatir, Kak Dong. Aku akan tanggung jawab atasmu sampai akhir. Begitu baru benar. Kalau begitu, bisakah kita sekarang? Apa yang kamu pikirkan sekarang? Kalau begitu kita. Tidak mungkin. Aku belum siap sama sekali belum. Ya, sepertinya tidak. Seperti itu juga kan. Kalau begitu nanti, saat kamu bangun, kamu tidak boleh bertingkah seperti orang mesum. Jangan punya pikiran tidak pantas tentangku. Jangan khawatir, Dongbing. Apa kamu belum mengenalku The sekarang? film was translated Kalau begitu bersikaplah and lembut narrated saat kamu by bangun. M Media. Ada apa, Dongbing? Kamu bilang kamu bukan mesum. Ya, Dongbing. Aku tidak bermaksud. Berhenti bicara. Dongbing, kalau begitu aku akan mandi dulu. Aku tidak menyangka Kak Dong benar-benar akan menjadi pacarku. Apa yang kamu lakukan? Kamu terlihat terlalu cantik. Aku tidak bisa menahan diri. Kamu menyebalkan. Tadi malam, kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Berani-beraninya kamu. Grup Tianqing. Mari silakan duduk. Terima kasih. Direktur, silakan beristirahat di sini sebentar. Serahkan prosedur orientasi padaku. Dan itu akan selesai. Direktur, Anda pasti salah. Aku oleh kakek Xieng direkomendasikan untuk mengurus orientasi. Apakah Anda merujuk pada Tuan Zhang Guohai? Kalau begitu tidak salah lagi. Tunggu. Tunggu sebentar. Bagaimana aku bisa menjadi direktur? Pusat Manajer Grup Tianqing.
Anda adalah Bai Siming, orang baru itu. Halo, Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu bahkan punya hak untuk berjabat tangan denganku? orang macam apa itu? Sama sekali tidak sopan. Aku bicara padamu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada seseorang yang kurang didikan. Bajingan. Beraninya kamu menghinaku. Apakah kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Aku adalah manajer grup Tianqi. Saya kira wakil manajer yang baru akan menjadi seseorang yang penting. Ternyata hanya bocah bau seperti ini. Biar ku beritahu sesuatu. Grup Tianqi bukanlah tempat untukmu. Cepatlah. Kembali ke rumah dan minum susumu. Kau kira aku pergi karena kau suruh? Kau hanyalah seorang direktur. Hak apa yang kau miliki untuk memecatku? Kamu belum mulai kerjakan. The film was translated and Aku pakai narrated wewenangku by sebagai M. manajer Media. untuk memerintahkanmu untuk segera keluar. Bagaimana jika aku tidak mau? Apakah kamu punya hak untuk memilih? Di Tianqi, jika kamu seekor naga, kamu harus melingkar untukku. Jika kamu seekor harimau, kamu harus berjongkok untukku. Aku tidak peduli keluarga macam apa yang mendukungmu. Kau percaya satu kata dariku. Aku bisa membuatmu berlutut dan bersujud. Apakah grup ini menghasilkan banyak uang? Uang. Di Tianqi itu tidak berbeda dengan kertas bekas. Setiap karyawan di Tianqi, puluhan miliar atau ratusan miliar dana. Hanyalah masalah satu kata. Bagaimana? Apakah kamu takut sekarang? Jika kamu takut, maka berlututlah dan berikan aku 3 sujud keras. Katakan kakek aku salah. Mungkin. Jika aku senang, aku akan mengampunimu. Jika kau tidak menyambutku, aku bisa pergi. Mengapa kau mempermalukanku? Jadi kenapa jika aku menghinamu? Bodoh tak berguna. Biar ku beritahu. Sekretaris Kol, mengapa Anda datang sendiri? Tongfan Sekretaris Seng Duhai. Bai Ziming. Tetua Shang suruh aku bawa kau selesaikan orientasi. Sekretaris Kon, aku tidak salah dengarkan. Anda membawa anak ini untuk menyelesaikan orientasi. Bai Ziming adalah cucu angkat Tetua Shang. Aku membawanya untuk menyelesaikan orientasi. Apakah ada masalah? Tetua Shang. Cucu angkat. Ada apa dengannya? Dia baru saja mencoba menyuruhku pergi. Dia bilang, kalau aku tak pergi aku harus bayar. Benarkah? Bai Ziming oleh Tetua Shang diundang secara pribadi. Kamu berani memperlakukannya seperti ini. Kamu pasti bosan hidup. Paman kedua, paman kedua. Wuyu dia. Wakil manajer barumu itu, apakah dia tersesat? Bukankah Anda berjanji padaku bahwa aku akan mendapatkan posisi wakil manajer ini? Baiklah. Sebagai manajer Tianqi, kamu harus pikir untuk kontribusi ke grup. Jangan salah gunakan kuasa demi untung pribadi. Sekretaris Kon, saya salah, tolong ampuni saya. Beri saya satu kesempatan. Ya. Bai Ziming, tidak. Manajer Bai. Saya buta barusan. Tidak tahu kehebatan Anda? Biarkan saya lolos kali ini saja. Mengapa aku harus membantumu? Kurang ajar. Siapa suruh kau bicara begitu ke pamanku? Kau percaya satu kata dari pamanku? Dia bisa membuatmu keluar dari Tianqi. Sungguh wewenang yang besar yang Anda miliki. Diam. Apakah kamu ingin aku mati? Paman kedua, mengapa Anda memukulku? Anda adalah manajer Tianqi. Sampah macam ini. Dia bisa Anda isir kapan saja kan? Manajer Wu. Kau benar-benar menemukan keponakan yang luar biasa. Wuson, cepat kemasi barang-barangmu. Dan Yang. Kau siapa? Paman keduaku adalah manajer di sini. Hak apa yang kau miliki untuk menyuruhnya minggir? Hak apa? Pergi tanyakan pada paman keduamu sendiri. Aku memukulmu. Paman kedua. Paman kedua ada apa? Paman kedua. Paman kedua ada apa? Kamu cari masalah, tanggung akibatnya. Biasakan diri dulu dengan lingkungan kerja. Kalau ada pertanyaan, hubungi aku kapan saja. Baiklah. Terima kasih Paman Kong. Tolong sampaikan juga salamku kepada kakek Xiang. Baik. Manajer Bai. Chow Yun.
Apa yang sedang kau lakukan? Manajer Bai Sekretaris Kung menginstruksikan bahwa saya harus menjadi sekretaris Anda. Tidak perlu. Aku baru saja bergabung dengan grup. Aku bahkan belum bertemu semua orang. Aku belum butuh sekretaris. Manajer Bai Anda, apakah Anda keberatan dengan saya? Saya janji tidak akan menghambat Anda. Tidak, Anda salah paham. Sebenarnya aku. Manajer Bai, Sekretaris Kung secara spesifik menginstruksikan bahwa jika Anda menolak saya harus mengundurkan diri dari grup. Sekretaris Kong. Bagaimana dia bisa begitu berlebihan? Kalau begitu kau bisa mengikutiku untuk saat ini. Terima kasih Manajer Bai. Kau tidak perlu terlalu formal. Memanggilku Manajer Bai agak canggung. Kalau begitu tolong bantu aku memberitahu rekan-rekan kerja lainnya. Bilang ke mereka aku baru di sini. Aku mau undang semua orang ke hotel. Fu Haiyun Tian makan malam traktiranku. Mengerti Manajer Bai, saya akan segera pergi. Apa yang sedang terjadi? Aku baru bergabung dengan grup dan sudah punya sekretaris. Apakah rekan-rekan kerjaku akan berpikir aku bersikap sombong? Lupakan saja, bagaimanapun itu adalah pengaturan sekretaris Kong. Dia yang akan menanggung semua kesalahan. Halo Manajer Wu. Malam ini, aku akan mentraktir rekan-rekan kerjaku makan. Tolong atur itu untukku. Baiklah. Tuan Bai, Janji makan malam hari ini sangat penting. Apakah Anda sudah siap? Ada apa? Apa yang terjadi? di luar panas, mari kita masuk ke dalam dan bicara. Tuan Bai, silakan lihat. Awalnya, saya sudah menyiapkan untuk Anda ruang pribadi terbaik kami. Tetapi Tuan Muda Jia tiba-tiba muncul dan menempati ruang pribadi kami. Tidakkah kau memberitahunya bahwa kamar pribadi ini sudah dipesan? Tuan Bai, keluarga Jia adalah salah satu dari 4 keluarga besar Tiancheng. Bahkan di pusat Jishou, keluarga Jia, mereka kekuatan yang hantak kaki, dapat mengguncang Tiancheng. Kami Fu Haiyun Tian tidak mampu menyinggung mereka. Jadi kenapa? 4 keluarga besar Tiancheng. Apakah itu berarti mereka bisa bertindak tidak masuk akal? Mereka bisa ambil kamar yang kupesan. Tuan Bai, tolong jaga ucapan Anda. Ada apa kita yang benar? Apa yang kita takutkan? Terlalu banyak orang mata telinga di sini. Cepat. Tidak. Kita yang benar, apa yang kita takutkan? Panggil dia kemari untukku. Aku ingin berunding dengannya. Sungguh kesombongan. Aku ingin melihat. Jia Wentian, Tuan Muda keluarga Jia. The film Siapa was si kecil tak translated berpisau, and tidak tahu narrated diri, by M Media. yang berani beradu argumen denganku. Tuan Muda Jia, orang di sini adalah Ketua Fu Haiyun Tian kami. Dia ingin berkenalan dengan Anda. Dari mana datangnya makhluk kotor ini? Tanya. Kamu baik-baik saja. Kamu pasti Tuan Muda Jia. Kenapa kamu memukulnya? Kamu terlalu tidak masuk akal. Dia ingin aku bersikap masuk akal. Dari mana datangnya bocah liar ini? Berani-beraninya beradu argumen denganku. Di Jiushu, perkataanku adalah hukum. Mengerti? Kamu sangat sombong. Apa jika kau tidak setuju? Tahan saja. Hotel Fu Haiyun Tian adalah properti milikku. Kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Dasar bocah nakalmu. Aku datang ke hotelmu. Sudah memberimu muka. Sekarang kau menyuruhku pergi. Apa kau percaya bahwa hanya dengan satu kalimat dariku, aku bisa membuat hotelmu bangkrut? Aku tidak percaya. Halo, sekarang juga segera. Buat semua. Fu Haiyun Tian di Jishen menghilang. Ingat, menghilang mengerti. Aku akan menunggumu datang memohon padaku. Manajer Bai, mengapa Anda berada di pintu masuk hotel? Gao Chengyu. Menyambut kami. Direktur Gao, begini. Bukankah awalnya kita sudah membuat janji untuk janji makan malam? Tapi ada beberapa perubahan yang terjadi. Aku khawatir kita tidak akan bisa makan malam ini. Apa yang terjadi? Orang ini mengaku sebagai Tuan Muda keluarga Jia di Tiancheng. Dia tidak hanya mengambil kamar pribadi kita, tetapi dia juga mengatakan akan membuat hotel kita menghilang dari Jiushou. Jia Wentian, Tuan Muda keluarga Jia.
Kamu mengenalnya. Aku pernah mendengarnya. Hanya seorang pesolek bejat. Bertingkah semaunya pakai nama keluarga Jia. Seorang pria tak berguna. Orang tua apa yang baru saja kau katakan? Kau berani memakiku. Aku memakimu. Kau orang tua. Orang tua yang penuh kebencian itu. Mulutnya besar sekali. Memanggilku pesolek bejat. Kau ini apa? Aku tahu. Kau tidak berguna. Siapa sangka? Kau juga idiot. Apa kau tahu bahwa tindakanmu saat ini mungkin menyebabkan keluarga Jiamu menghilang dari Jizhou selamanya? Aku. Apa kau sudah gila? Kau berani buat keluarga Jia hilang dari Jizhou? Apa kau sedang bermimpi? Aku tentu saja tidak bisa, tapi dia bisa. Dia hanya seorang idiot. Aku ingin melihat kemampuan apa yang dia miliki. Direktur Gao. Aku bahkan belum pernah, sejak aku kecil, ke Tiancheng. Saat kamu The membanggakanku, film was tolong jangan translated berlebihan. and Dia narrated bukan by hanya M. pria tak Media. berguna. Dia juga seorang udip. Sampah seperti ini. Di keluarga Jiaku, bahkan tidak bisa menjadi anjing penjaga. Dan dia ingin keluarga Jiaku menghilang. Mimpi lelukan macam apa itu? Manajer Bai, apakah Anda tahu posisi Anda saat ini? Lupakan hanya satu keluarga Jia. Bahkan jika 4 keluarga besar dari Tiancheng berkumpul, Anda bisa bubarkan mereka dengan jantik jari. Aku. Posisiku saat ini. Posisi apa? Generasi kedua kaya raya. Manajer Bai, apa yang Anda bicarakan? Aku mengacu pada posisi Anda sebagai manajer. Sekarang Anda cuma perlu telepon sekretaris Gao. Dan Anda akan mengerti. Halo, Manajer Bai, apakah Anda punya instruksi? aku memintamu datang ke sini dan makan. Kenapa kamu tidak datang? Anda pasti bercanda. Saya hanya seorang sekretaris, bagaimana mungkin saya bisa? Kamu adalah sekretarisku. Jika aku menyuruhmu datang-datang saja. Saya sangat tersentuh. Manajer Bai, baiklah, saya akan segera bergegas ke sana. Benar. Sebelum kamu datang, bisakah kamu membantuku mengurus sesuatu? Tentu saja, mohon berikan instruksi Anda. Direktur Geo tidak bisa diandalkan. Lupakan saja. Bagaimanapun membualnya sudah selesai. Jika aku kehilangan muka, biarlah. Apakah kamu tahu keluarga Jia dari Tiancheng? Ya, ada apa? Aku punya konflik Jia Wentian dengan seseorang bernama. Mohon tunggu sebentar. Sudah ketemu. Jia Wentian, tuan muda keempat dari keluarga Jia. 27 tahun industri atas namanya. Tidak perlu detail seperti itu. Baiklah, Manajer Bai. Anda membutuhkan saya untuk bagaimana saya harus menangani keluarga Jia. Aku ingin keluarga Jia menghilang. Oke, mengerti. Tidakkah menurutmu itu agak sulit? Apa yang Anda katakan? Jika masalah kecil ini saja tidak dapat ditangani dengan baik, bagaimana saya bisa tetap di sisi Anda dan menjadi sekretaris Anda? Masalah kecil. Manajer Bai, harap tangani dalam 5 menit. Setelah saya selesai menangani ini, saya akan segera bergegas ke Fu Haiyun Tian. Saya tidak akan membuat Anda menunggu lama. Tak apa, jangan buru-buru. Lakukan perlahan. Joyo itu. Siapa dia sebenarnya? Sekretaris Anda, Manajer Bai. Ini hanya satu keluarga Jia. Sekretaris Gao tidak akan direpotkan oleh hal ini. Aku tidak tahu dia adalah sekretarisku. Intinya sekretaris siapa yang bisa menghadapi tugas membuat sebuah keluarga menghilang hal besar semacam ini tanpa berkedip. Apakah Anda di sini untuk membodohiku? Kalian semua. Dengan satu panggilan telepon, kau pikir bisa buat keluarga Jia bangkrut? Meski 3 dari 4 keluarga besar bergabung, mereka tidak akan bisa melakukannya. Apa kau mencoba melucu? Jika mereka tidak bisa melakukannya, itu tidak berarti orang lain tidak bisa. Baiklah, The film was kalau begitu aku translated akan menonton and saja. narrated Bagaimana by kau M. beraksi? Media. Halo ayah, Jia Wentian. Jia Shu, ayah dari Jia Wentian. Apa yang kau lakukan? Ada apa ayah? Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa. Baiklah, kau lebih baik jelaskan ini dengan jelas padaku. Lalu mengapa keluarga Jia telah dihapus dari daftar 4 keluarga besar di Tiancheng? Dihapus. Ayah Anda tidak bercanda denganku kan? Bercanda. Aset keluarga Jia kita semuanya telah dibekukan. Dan kekuatan yang bersekutu dengan kita menjauhi kita seperti wabah. Keluarga Jia praktis sudah tamat. Apa? Itu kau yang melakukan ini kan?
Siapa-siapa yang kau provokasi kali ini? Gao Direktur Gao. Direktur Gao lama tidak bertemu. Jia Shou, kau membesarkan putra yang baik. Dia tidak hanya merebut kamar pribadi manajer Bai yang dipesan grup kami untuk, tetapi juga mengancam untuk membuat semua industri di bawah namanya bangkrut sepenuhnya. Sungguh prestis yang luar biasa. Direktur Gao, ini adalah kesalahpahaman. Ini semua hanyalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman, tanyakan pada manajer Bai. Kesalahpahaman macam apa itu? Manajer Bai, Chow Yun, kamu di sini. Sekretaris Gao, Anda sekretaris Gao. Dia orangnya. Dia yang menghinaku hari ini. Dan mengancam akan membuat seluruh industriku runtuh dan bangkrut. Bukan hanya itu. Begitulah adanya. Jati begitu. Itu hanya membuat keluarga Jia menghilang. Bukankah itu terlalu mudah melepaskan mereka? Haruskah kita? Ini sudah cukup. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya? Paman Kong yang mengaturnya untukku. Sekretaris ini sangat picik. Sekretaris Gao, ini semua hanyalah kesalahpahaman. Tolong dengarkan penjelasan saya. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Manajer Bai kita sudah cukup berbelas kasih. Hanya mengizinkan keluarga Jia Anda untuk menghilang. Jika saya diizinkan menangani hukuman, Anda akan tahu konsekuensinya. Sekretaris Gao, semua ini adalah perbuatan Jia Wentian sendiri. Keluarga Jia kami tidak tahu sama sekali tentang masalah ini. Benarkah? Tapi mengapa menurut penyelidikan saya, keluarga Jia sudah menargetkan bisnis manajer Bai? Ini, Berani menargetkan manajer Tianqi kita. Tindakan seperti itu sudah melepaskan Anda dengan ringan. Saya menyarankan Anda untuk tidak memaksakan keberuntungan Anda lebih jauh. ya tentu saja. Mengapa? Saya hanya ingin membuat Bai Ziming bangkrut, hanya itu. Mengapa Anda memperlakukan keluarga Jia saya begitu kejam? Jia Wentian, aku tak terima kami salah satu dari 4 keluarga besar Tianqing. Jika kami menghentakkan kaki, Tianqing gemetar karena keberadaan kami. Jadi mengapa kami harus tunduk pada berandalan muda itu? Dia pikir dia siapa? Saya benci 4 keluarga besar. Apakah Anda lupa tentang Tianqi kami? Direktur Gao kami. Bukan itu maksud kami. Manajer Bai, bolehkah saya bebas urus dengan keluarga Jia? Berani menghina Anda, saya pasti akan membuat mereka membayar harga yang setimpal. Sekretaris Kao Direktur Bai, mohon dengarkan penjelasan saya. Semua ini adalah perbuatan Jia Wentian sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Jia kami. Jia Wentian adalah putramu, benar. Ya, Meskipun ayahku sudah meninggal. Jika aku melakukan kesalahan, ayahku tidak akan ragu untuk membantuku, alih-alih memilih untuk mengalihkan kesalahan kepadaku putranya. Kamu sebagai seorang ayah memanjakan keturunanmu. Saat masalah muncul kau lempar tanggung jawab kepada keturunanmu. Kamu benar-benar membuatku meremehkanmu. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Aku tidak akan ikut campur lagi. Saya mengerti manajer Bai. Manajer, bantu aku memesan kamar pribadi. baiklah. Direktur Gao, hari ini kamu benar-benar sangat membantuku. Manajer Bai, Anda terlalu rendah hati. Saya tidak berbuat banyak. Tidak. Hari ini tidak ada manajer Bai. Anggap saja aku sebagai jadi Blei Ziming, boleh. Kita tidak akan pergi sampai kita mabuk. Minum sampai tumbang. Minum sampai kita tumbang. Chow Yun, kenapa kamu ada di tempat tidurku? Manajer Bai, Anda sudah bangun. Tadi malam apakah Anda yang membawa saya kembali? Aku yang membawamu kembali. Kalau begitu, kenapa kamu ada di tempat tidurku? Saya juga sedikit mabuk tadi malam. Setelah menidurkan Anda, saya tidak memperhatikan dan langsung berbaring. Tidak terjadi apa-apa di antara kita, kan? Terjadi apa? Maksudku, The film was translated and narrated by M Media. berhenti, jangan bergerak. Manajer Bai, Anda mimisan.
Kamu harus memakai pakaianmu dulu. Manajer baik, apakah Anda jijik dengan bau alkohol di pakaian saya? Kamu, bagaimana situasimu saat ini? Apa kamu tidak tahu dirimu sendiri? Seorang gadis tidak seharusnya sembarangan memamerkan tubuhnya di depan seorang pria. Apa kamu tidak tahu? Pria wanita tak boleh sentuhan intim. Ayah saya memang mengajari saya itu, tapi dia meninggal sangat awal. Kamu belum pernah punya pacar. Gadis ini, kemampuan kerjanya cukup kuat, tapi pengetahuan fisiologisnya benar-benar nol. Chow Yu, ingat ini. Di masa depan selain pacarmu, kamu tidak boleh melepas pakaianmu di depan orang lain. Kalau begitu manajer baik, apakah Anda terhitung sebagai pacar saya? Lalu kan macam apa yang kamu buat? Aku sudah punya pacar. Besi Ming, apa kamu sudah bangun? Gawat. Kenapa dia kembali pada saat ini? Jika dia tahu tentang kita, bukankah aku pasti akan mati? Manajer baik, apakah itu teman Anda di luar? Itu pacarku. Dia adalah orang yang bisa melepas pakaian di depan Anda. Sudah begini keadaannya, dan kamu masih berpikir untuk melepas pakaian. Cepat cari tempat untuk bersembunyi. Jangan biarkan dia menemukanmu. Mengapa? Tidak ada waktu untuk menjelaskan padamu. Cepat bersembunyi. Kenapa kamu lambat sekali? Aku bangun terlambat, jadi aku agak lambat. Malas sekali. Makan ini. Apa yang kamu lakukan? Terlalu panas, aku mengipasi diriku sendiri. Kamu kepanasan di cuaca seperti ini. Kamu tidak kekurangan ginjal kan? Apa yang kamu katakan? Pinggangku bagus, ginjalku bagus, tubuhku bagus. Aku tidak percaya. The film was translated Kenapa kita and tidak memeriksanya? narrated by M. Kamu Media. sangat menyebalkan. Ayo cepat makan makananmu. Tunggu sebentar. Ada apa? Kamar atas berantakan, belum kubersihkan. Sempurna, aku bantu bersihkan. Tempatmu seperti kandang babi. Ada apa denganmu sekarang? Tidak ada apa-apa. Kamar ini terlalu berantakan, aku belum membersihkannya. Bukankah aku takut bahwa itu akan memengaruhi citra yang kumiliki di pikiranmu? Kamu sudah menyewa apartemen ini dariku selama 5 tahun. Aku tahu seperti apa dirimu. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak bermaksud menceramahimu, tapi kamu sudah dewasa, kamu perlu belajar. Bagaimana membersihkan tempatmu tahu? Lihat betapa berantakannya. Bagaimana kamu bisa hidup nyaman di sini? Ini. Ponsel ini. Ada apa dengan ponsel ini? Ini aku. Ini seharusnya bukan ponselmu kan? Dari mana ini berasal? Apa aku mengejutkanmu? Apakah ini kejutan yang kamu siapkan untukku? Hadiah kecilku. Ya. Itu benar. Terima kasih. Ini pertama kalinya seorang pria memberiku hadiah. Itu hanya telepon itu saja. Bagimu ini hanya ponsel. Tapi bagiku ini berbeda. Aku mau berangkat kerja sekarang. Telepon itu. Gawat. Chow Yu. Chow Yu, apa yang terjadi? Tapi ponsel saya. Ponselmu diambil oleh pacarku. Tapi jangan khawatir,
Aku pasti akan mengambilnya kembali untukmu. Tapi seluruh jadwal kerja saya seharian ada di sana semua. Aku memberimu cuti sehari. Beristirahatlah dengan baik selama sehari. Bagaimana itu bisa diterima? Saya sekretaris Anda, tidak ada alasan bagi direktur untuk bekerja. Sementara sekretaris beristirahat. Kamu. Bukankah kamu sekretarisku? Aku menyuruhmu istirahat. Istirahat saja dengan baik, mengerti? Baiklah kalau begitu. Begitu baru benar. The film was Kamu harus translated kembali dulu. and narrated Aku by pasti. M Media. Akan ambil barangmu kembali. Oke. Kekacauan macam apa ini? Aku hanya bisa berdoa agar Dungbing tidak melihat ponsel itu. Kalau tidak, rahasia itu pasti akan terbongkar. Halo, Teman lama, apakah kamu tidak ingat aku? siapa ini? Halo. Saya Wu Feng, teman sebangkumu. Wu Feng. Untuk apa kamu menelponku? Begini. Ketua kelas kita Jiang Haibo berencana mengadakan reuni kelas malam ini. Tempatnya di Fuhai Yuntian. Apakah kamu ada waktu? Jadwalku agak padat. Sepertinya aku tidak bisa meluangkan waktu. Jika kamu luangkan pasti ada waktu kan? Kalau begitu sudah beres jam 7 malam ini. Jangan sampai terlambat. Halo. Reuni kelas. Kelompok itu selama 4 tahun. Kami tak bisa ucap 3 kalimat bareng. Reuni kelas apa yang teman sekelas adakan? Wu Feng. Bai Ziming. Aku sudah lama menunggumu. Aku Wu Feng. Apa kamu tidak ingat aku? Maaf. Aku agak sibuk akhir-akhir ini. Kamu ketua kelas sudah ada di sini. Ayo kita naik bersama. Ayo pergi. Bai tua, duduklah. Apakah di situ tempat yang seharusnya kamu duduki? Apakah tempat ini sudah terisi? Dechen, pelayan menyajikan hidangan di sini. Itu tidak nyaman. Aku secara khusus meminta Bai tua duduk di sini. Aku menyimpan tempat itu untukmu. Tempat dudukmu. Kalau begitu, Tidak apa-apa. karena semua orang sudah ada di sini. Jiang Haibo. Mari kita mulai. Ketua kelas Anda Jetik Kaya Raya. Helian Ra. Saya dengar makan di sini di Fuhai Yuntian untuk 1 kali makan. Biayanya setidaknya 100.000 untuk permulaan. Bukan apa-apa. Saya baru saja membuka perusahaan kecil. Nilai pasarnya hanya beberapa juta. Beberapa juta tidak dianggap banyak. Ketua kelas Anda terlalu rendah hati. Ngomong-ngomong Bai Ziming, kamu yang paling rendah hati selama di sekolah. Sekarang setelah kamu lulus, apa yang kamu lakukan? Aku bekerja di sebuah perusahaan. Jeti Anda hanya seorang karyawan. Bai Ziming, tidakkah kamu lihat kamu menghalangi orang lain? Lu yang nona muda keluarga Lui Tiancheng. Kamu tidak punya kesadaran diri. The film was translated and narrated by M Luyan Media. ada di sini. Cepat duduklah. Sebenarnya orang yang paling rendah hati di kelas kita, masih Luyan kita. Dia adalah putri kecil dari keluarga Lu di Tiancheng. Keluarga Lu salah satu dari 4 keluarga besar Tiancheng. Ya, Sekarang ini adalah 3 keluarga besar. Selain itu, status saya tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan orang yang, dalam semalam, membuat keluarga Jia menghilang, saya hanyalah orang biasa. Apel. Membuat keluarga Jia menghilang dalam semalam. Sosok yang sangat kuat macam apa itu? Sejauh yang saya tahu, sepertinya itu seseorang bernama Bai Ziming. Bai Ziming. Tidak mungkin itu. Teman sekelas kita Bai Ziming kan? Ketua kelas Anda benar-benar tahu cara bercanda. Bai Ziming itu hanyalah seorang karyawan. 3.000 yuan sebulan sudah dianggap banyak baginya. Dia mungkin bahkan tidak sebaik pelayan keluarga Jia. Benar. Tapi itu keberuntungan Bai Ziming. Karena dia berbagi nama
Yang sama dengan orang itu. Hanya nama yang sama. Bukankah kamu sudah keterlaluan? Apakah Bai Ziming ayahmu? Apa urusanmu? Kenapa kamu begitu bersemangat membelanya? Apa katamu? Apa katamu? Mau berkelahi ayo. Ayo pukul aku. Kau pikir aku takut padamu ayo. Baiklah baiklah. Kita semua di sini teman sekelas. Mari kita semua sedikit lebih sopan satu sama lain. Ngomong-ngomong Luyan, Apakah itu Anda? Apa? Anda yang lawan keluarga Jia. Kamu salah mengira aku orang lain. baiklah Luyan. Bai Ziming ini hanyalah pekerja sewaan rendahan. Itu hanya kebetulan nama saja. Ngomong-ngomong Bai Ziming, bagaimana kamu bisa datang ke sini hari ini? Aku datang ke sini dengan taksi. Ketua kelas apa yang saya katakan? Seseorang seperti dia, jelas tidak mampu membeli mobil. Tepat sekali. Sama seperti ini. Dan seseorang buru-buru membela tuannya. Kamu. Baiklah, baiklah. Meskipun Bai Ziming ini belum mencapai banyak kesuksesan, tapi untungnya dia masih muda. Mudah. Dia bisa hasilkan lebih banyak uang buat bosnya. Bai Ziming tolong jangan marah. Semua orang hanya mengatakan yang sebenarnya itu saja. Aku mau ke kamar kecil. Aku minta maaf. Aku juga pergi. Hanya seorang karyawan. The film was Kalau bukan, translated karena and ketua kelas, narrated dia by tidak M akan bisa Media. masuk ke tempat ini seumur hidupnya. Benar sekali. Dia sama sekali tidak seperti ketua kelas kita, yang begitu muda dan berprestasi. Ketua kelas, tolong jangan lupakan kami, teman-teman sekelas lama Anda. Baiklah. Jika kamu butuh sesuatu, telepon saja aku. Ketua kelas sungguh murah hati, ketua kelas luar biasa. Tuan Bai, Manajer Wu. Kamu terburu-buru sekali. Apa yang terjadi? saya dengar Tuan Bai, Anda sedang mengadakan reuni kelas di lantai atas. Saya baru saja akan naik dan menawarkan Anda bersulang. Tidak perlu. Mereka semua teman sekelas, dan mereka semua suka pamer. Lagi pula aku tidak akrab dengan mereka. Begitu. Kalau begitu mengenai pengaturan perjamuan Tuan Bai. Makanan dan minuman, kamu bisa menyajikannya seperti biasa. Karena mereka teman sekelas, tagihannya akan dibebankan padaku. Saya mengerti. Tuan Bai, saya akan kembali ke tugas saya sekarang. Silakan. Permintaan maafku, aku menunda semua orang. Saya pikir Anda terlalu malu untuk tinggal dan sudah melarikan diri. Sungguh mengherankan Anda masih punya muka untuk kembali. Yanra, bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Bai Ziming tolong jangan dimasukkan ke hati. Yanran tidak bermaksud apa-apa dengan ucapannya itu. Lihat, hidangannya sudah disajikan, kamu harus makan lebih banyak. Bagaimanapun ini pertama kalinya kamu menyantap hidangan ini. Tidak seperti aku sudah menjadi pelanggan tetap di sini. Tidak apa-apa, aku merasa makanan di sini agak kurang enak. Kami memanggilmu Gendot, dan kamu mulai menyombongkan diri. Jika ketua kelas tidak membayar ini, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk datang ke sini untuk makan. Tapi aku sudah datang ke hotel ini berkali-kali. Dia sudah ke sini beberapa kali. Kamu datang ke sini buat ngemis makan. Wang Dechen. Tidak bisakah kamu diam saja? Lihat dia mulai membela tuannya lagi. Cukup. Jika kalian berdua berdebat lagi, keluar dan berdebatlah. Bai Ziming, aku minta maaf padamu atas nama mereka. Aku bersulang untukmu. Lupakan minumannya. Ada apa? Apakah kamu menyiratkan bahwa aku ketua kelas tidak pantas minum bersamamu? Tidak aku. Aku tidak bermaksud begitu. Ketua kelas bersulang itu kehormatan untuk Anda. Jangan tolak bersulang, nanti dipaksa minum hukuman. Baiklah, mari kita berhenti di sini saja. Benar. Dechen, kamu minta maaf pada Bai Ziming juga. Ayo Bai Ziming, aku bersulang untukmu. Baiklah, aku akan bersulang untukmu. Minum alkohol ini. Luyan, kemarilah, aku bersulang untukmu. Saya tidak minum alkohol. Tidak apa-apa. Benar Luyan. Kenapa pacarmu tidak datang? Saya tidak punya pacar. Itu sungguh disayangkan. Hei pria, seperti apa yang kamu suka? Kalau begitu aku akan mencarikan untukmu. Saya menyukai seseorang seperti Bai Ziming. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang Luyan bicarakan? Seharusnya
Bai Zimin yang menyebabkan kejatuhan keluarga Jia itu kan? Benar dan juga, jangan panggil saya Luyan. Kita tidak akrab satu sama lain. Aku sudah punya pacar. Jangan menyukaiku. Bai Ziming. Luyan sedang membicarakan Bai Ziming yang menyebabkan kejatuhan keluarga Jia. Apa hubungannya denganmu? Ya, dia hanyalah pria yang tidak berguna. Saya benar-benar tidak tahu wanita macam apa yang bisa menyukai Anda. Pacar-pacarku tidak buta. Dan dia sangat cantik. Anda sama sekali tidak punya kemampuan. Tetapi Anda sangat pandai menyombongkan diri. Pacar Anda cantik. Bawa dia keluar agar kita semua bisa melihatnya. Aku akan membawanya. Agar kamu tidak menuduhku berbohong. Halo. Halo Dongbing. Bisakah kamu datang ke Hotel Fuhai Yuntian? Bai Ziming, kamu terdengar mabuk. Tidak, aku tidak. Semua orang di reuni kelas bersulang untukku. Tapi kamu tidak seharusnya minum sebanyak itu. Lihat, kamu bahkan hampir tidak bisa bicara dengan jelas. Aku tidak mabuk. Bisakah kamu datang? Tunggu aku akan segera ke sana. Pacarku akan segera datang. Berakting cukup meyakinkan. Seolah-olah itu benar-benar terjadi. Menyewa seorang aktris pasti menghabiskan banyak uang. Heian Rain dan kalian semua. Apakah kalian semua benar-benar perlu menargetkannya seperti ini? Apakah Bai Ziming memprovokasi atau menyinggung kalian? Wu Feng, mengapa Anda begitu agresif terhadap kami? Bai Ziming sendiri tidak punya kemampuan. Dan kami tidak diizinkan membicarakannya. Dia selalu tidak berguna. Lihatlah kalian semua. Hanya tahu cara membandingkan diri dan menjilat orang lain. Kalian lebih buruk darinya. Katakan dengan jelas siapa yang menjilat ketua kelas. Aku tidak pernah bilang kamu menjilat. Lihatlah dirimu. Jelas ketua kelas hanya menyukai Luyan. Apakah dia pernah melihatmu dengan benar? Wu Feng, apakah Anda ingin mati? Wu Feng, jelaskan apa yang baru saja kamu katakan. Artinya persis seperti yang diucapkan. Aku memberitahumu dan ketua kelasmu juga. Sudah jelas bahwa Luyan hanya menyukai Ziming. Apa hubungannya denganmu? Apakah dia melihatmu? Dia tidak melihatmu kan? Wu Feng, sebaiknya kau jelaskan dirimu dengan jelas. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Apa tidak tahan malu? Topengnya sudah terbongkar. Membosankan. Luyan, dengarkan aku. Bai tua, bangunlah. Aku kenyang. Ketua Dong, kenapa Anda datang? Anda bahkan tidak memberitahu saya, agar saya bisa menjamu Anda dengan layak. Bangun, Bai tua. Bai Ziming, apa kamu baik-baik saja? Bai tua, bangun, ada wanita cantik mencarimu. Bai Ziming. Mungkinkah pacar yang disebutkan Bai Ziming adalah dia? The Bangunlah. film was translated and narrated by Dongbing. M Media. Kenapa kamu datang? Apakah semua orang melihat itu? Ini pacarku. Dia adalah wanita tercantik di dunia. Dan kamu bilang, kamu tidak mabuk. Kalau kau ulangi, aku tak akan jaga lagi. Permisi semuanya. Aku akan membawa Bai Ziming pergi sekarang. Ketua Donga, apakah Anda tidak ingat saya? Saya Jiang Haibo. Saya membahas kerjasama dengan Anda 2 hari yang lalu. Maafkan aku. Aku tidak sedang membahas pekerjaan sekarang. Ketua Dong, ketika Bai Zimi masih sekolah, saya cukup banyak membantunya. Bukankah Anda baru saja bilang bahwa Bai Zimi adalah pekerja bergaji? Ada apa? Apakah Anda mulai menjilat sekarang? Menyingkirlah. Saya rasa ini bukan reuni kelas. Ini adalah kompetisi kekayaan, ayo kita pergi. Dia hanyalah gigolo itu saja. Saya pergi sekarang. Saya akan mengantar Anda keluar. Saya harus pergi menyelesaikan tagihan juga. Orang itu adalah manajer Wu dari Fuhai Yuntian. Kekayaannya tak terukur. Ketua kelas. Apakah Bai Zimin juga mengenal manajer Wu? Tidak mungkin. Manajer Wu. Apel. Manajer Wu, saya di sini untuk menyelesaikan tagihan. Konsumsi Anda? Tuan Bai sudah menyelesaikannya. Mungkinkah Tuan Bai itu Bai Ziming? Tuan Bai tidak lain adalah Ketua Hotel Fuhai Yuntian kami. Apel. Manajer Wu, Tuan Bai yang Anda sebutkan, apakah dia berhubungan dengan keluarga Jia? Beberapa hari yang lalu, memang ada tuan muda bermarga Jia yang datang untuk memprovokasi Tuan Bai kami. Namun, Tuan Bai kami
memusnahkan seluruh keluarganya. Untuk apa Anda menanyakan ini? Itu bukan nama yang sama. Dia Bai Zaiming, penghancur keluarga Jia. Tidak mungkin. Dia hanya pekerja rendahan, tidak mungkin. Kau pikir kau ini siapa? Berani berbicara tentang Tuan Bai seperti itu. Tuan Bai pertimbangkan hubungan mantan teman sekelas. Itulah mengapa dia tidak repot-repot berdebat dengan Anda. Tapi jangan samakan saya dengan Tuan Bai. Anda seharusnya merasa beruntung bahwa setelah menghina Tuan Bai, Anda masih bisa berdiri di sini dan berbicara dengan saya. Sekarang, sebelum saya kehilangan kesabaran, cepatlah pergi dan Iang. Jangan sampai saya melihat Anda lagi. Saya tahu dia bukan hanya seorang karyawan. Mengapa kalian semua menatap saya? Mana saya tahu. Dia begitu kuat namun dia masih harus berpura-pura jeti babi makan harimau. Apakah saya salah? Saya ditipu olehnya. Saya tidak salah. Lihatlah kekacauan yang kau buat. Aku tahu kamu tidak akan menghindariku tanpa alasan. Aku bahkan mengira ponsel ini adalah hadiah yang kamu berikan padaku. Jadi ini sudah milik orang lain. Kenapa kamu menyembunyikannya dariku? Mungkinkah kamu benar-benar jatuh cinta pada orang lain? Chow Yui, Xiao Yui, kamu jangan melepas pakaianmu di depan pria lain. kalian. Apakah kamu sudah berhubungan? Tidak, itu tidak benar. Kamu tidak punya pengetahuan fisiologis dasar. Kamu, tunggu sebentar lagi, aku akan memperkenalkan pacarku padamu. Dan biarkan dia mengajarkan pengetahuan ini padamu. Sekretaris apa? Dia hanya memiliki kemampuan kerja yang kuat. Sebenarnya dia seperti selembar kertas kosong. Jangan melepas pakaianmu di depanku. Itu akan membuat Dung Bing salah paham. Pria terhormat sepertiku yang bisa memberitahumu semua hal ini jarang ada. Kamu harus diam-diam bersukacita. Bai Siming. Kepalaku sakit sekali. Aku tidak akan pernah minum sebanyak ini lagi. Gawat. Bukankah ini ponsel Chow Yui? Kenapa ada padaku? Aku ingat mengundang Lung Bing kemarin. Dia tidak mungkin melihat rahasiaku dan salah paham padaku, kan? Apa yang harus aku lakukan sekarang? Haruskah aku mengatakan, kami hanya tidur bersama, dan tidak terjadi apa-apa? Bahkan hantu pun tidak akan percaya itu. Tidak, aku harus pergi ke perusahaan dulu dan melihat. Entah aku hidup atau mati. Aku harus jelaskan semua ke Dong Bing. Chow Yui dibawa pergi Dong Bing oleh seseorang bernama. Apakah kamu yakin bahwa orang itu bernama Dong Bing? Benar. Dia juga bilang dia pacarmu. Dia cari Chow Yui untuk konfirmasi tentangmu. Ada apa, Bai Zimin? Gawat. Aku akan mati. Harem akan terbakar. Harem? Paman Gao, aku tidak punya waktu untuk menjelaskan padamu sekarang. Aku akan pergi. Jika ada sesuatu yang muncul di perusahaan, kamu tangani dulu. Aku pergi sekarang. Harem Chow Yui. Bai Ziming ini benar-benar bajingan. Bai Simin, kenapa kamu ada di sini? Manajer Bai, Nona Dong minta saya bergabung, bahas pengetahuan fisiologis. Ini semua demi